Halo, kami dari kelompok 11 kelas A pengantar umum Jepang. Nama saya Kevin Disyafedra Gandiaroni, angkatan 23 dengan NIM akhir 055. Kalau namaku Basudara Vito Lewi dari angkatan 21 dengan NIM akhir 069. Nah, kami kemudian membahas tentang bencana alam di Jepang. Nah, untuk pertama ini bencana alam. Nah, ini bencana alam ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi di kita ini Ya. yang akibat dari alam itu sendiri. Nah, di Jepang ini banyak ya terjadi bencana alam karena Jepang ini terletak di lingkaran cincin api Pasifik. Nah, makanya terjadi banyak bencana-bencana alam. Yang paling notable itu seperti gempa bumi dan tsunami. Nah, ini ada untuk gempa bumi ini kayak ada satu insiden ya. Itu pada tanggal 1 Januari. Oh ya, sebelum kita membahas untuk apa ya nama gempa yang sempat terjadi itu, kenapa sih sering terjadi gempa? Iya. Itu salah satunya karena ada 4 pertemuan lempeng bumi tektonik yang tepatnya bertemu di Jepang lah. Makanya kenapa kayak sama seperti di Indonesia juga, karena ada pertemuan antara lempeng bumi ya benar. Mana kita sering juga terjadi gempa, tsunami, gitu-gitulah pastinya. Ya. Itulah salah satunya juga. Ya. Oke, bisa dilanjut Kayak kayak tadi itu ada gempa di gempa pada tanggal 1 Januari itu gempa Noto. Nah, gempa itu bermagnitudo 5,5. Lumayan gede juga. Ada lagi nih yang paling parah, paling dulu lah. Itu gempa bumi. Gempa bumi apa tuh namanya? Gempa bumi dan tsunami Tohoku. Tohoku berarti gempa plus tsunami. Iya benar. Itu salah satu peristiwa yang paling parah di Jepang itu. Nah, diawali gempa yang bermagnitudo 9,0 sampai 9,1. 9,0 sampai 9,1. Benar, gede banget. Nah, gempa itu terjadi pada pukul 14.46 waktu setempat. Nah, getaran gempa itu bisa dirasakan sampai ke Tokyo yang jaraknya ke 10 km. Jauh juga ya. Tapi sampai dampak sampai Tokyo itu kerasa ya. Nah, selanjutnya diikuti juga dengan tsunami. Nah, tsunami itu sampai tingginya lebih dari 40 meter. 40 meter tingginya gitu. Iya, sehingga sampai banyak orang yang terseret arus tsunami itu, sampai ngancurin banyak infrastruktur, Ya, gedung, jembatan. Iya, banyak pokoknya infrastruktur gitu. Benar. Nah, itu juga merugikan banyak uang untuk memperbaiki. Benar, pastinya itu ya. Nah, untuk sebagai respon pemerintah ini, ya, mereka pasti mengirim segala bantuan, mau dari dalam negeri atau luar negeri. Pastinya ya. Bahkan ada negara yang mau memberi bantuan ke Jepang secara cuma-cuma. Iya. Mereka pasti begitu banyak orang itu ya. Parah ya? Iya, lumayan parah sih ya. Sama aja kayak waktu di Indonesia yang namanya Aceh lah. Iya itu kan yang tuh sempat rame-rame yang di Indonesia parah itu. Selanjutnya ini ada juga nih. Kamu juga tahu bahwa ada bencana lagi selain dua itu. Itu angin topan. Bisa jelas topan gimana ya? Angin topan ya. Untuk angin topan atau typhoon lah, kalau bahasa Jepangnya itu adalah kecepatan angin sekitar 120 km per jam ini atau lebih yang terjadi di Katulistiwa. Angin topan disebutkan oleh perbedaan tekanan dalam satu sistem cuaca dengan jarak minimal 500 km dari Katulistiwa. Jadi jauh gitu. Jauh. Maksudnya juga jauh. Tapi efek itu bisa kayak gitu. Nah, biasanya terjadi dengan pergantian musim. Enggak, tapi angin topan enggak secara cuma-cuma gitu. Tiba-tiba ada gitu kan. Itu bisa terjadi karena ada musim panas dan musim gugur itu beralih. Jadi efeknya awalnya musim ya, berganti musim gitu. Entah, mungkin saya juga kurang tahu ya. Mungkin itu kayak mulai dari musim panas ke musim itu kayak ada pertemuan angin yang emang kayak yang akhirnya membentuk angin topan. Sebenarnya kalau yang yang sempat ramai itu topan talas gitu. Oh iya. Yang menghantam daerah Shizuoka. Nah, ini tuh yang jarak yang dari Tokyo itu sekitar barat daya Tokyo lah ini, yang mengibatkan 2 orang tewas. Efek angin topan bisa buat orang meninggal. Meskipun gak sepanas sama tapi parah juga bisa parah juga. Apalagi kan bisa gitu deh kayak menghancurkan rumah, menjadi apa rumah bisa keangkat atau begini.
Nah, ribuan rumah ini bisa tanpa listrik, tempat tinggal itu hancur lah dari efek angin topan itu. Nah, untuk selanjutnya ada namanya PLTN. Nah, tahu kan kalian apa? Bagi listrik tenaga nuklir atau Genpak Su atau stasiun tempat listrik termal tempat panas yang dihasilkan oleh dan dibuat dari sesuatu lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Seperti itu. Apa kaitannya nih? Nah, sebenarnya ada kaitannya. Mungkin ketika kayak bencana itu kan bencana dari alam ya, gempa, tsunami atau typhoon. Salah satunya kali bencana dari manusia. Kenapa bencana dari manusia? Karena tempat nuklir itu kan dibentuk dari manusia. Kenapa ada bencana juga? Karena itu tadi ada apa kesinambungan antara tsunami dan gempa benar ini. Yang kamu jelasin tadi. Tahu, betul. Itu salah satunya. Jadi kayak itu bisa apa ya? Jadi kayak ya dipicu oleh tsunami gempa bumi itu kayak itu radioaktif itu bisa akibatkan apa radioaktifnya itu parah lah ini kayak bisa ya kita nggak tahu maksudnya ada bisa matikan pokoknya bisa mematikan. Jadi apa itu pemerintah lakukan? Pemerintah bisa melakukannya itu seperti dari kita kecil ya SD, SMP, SMA itu ada beberapa organisasi gerakan pemerintah lah yang bisa memperingati anak-anak itu kayak adanya bencana, kayak perlindungan dari bencana seperti ini gimana, terus infrastruktur lah yang pasti itu ya. Pasti gempa dan tsunami ya, mulai dari pondasinya itu bentuk ada pier-nya atau ada bentuk yang silang seperti itu aja sih. Paling oke. Paling itu aja sih kita bisa bahas tentang apa bencana alam, bencana dan gempa. Ya, sekian terima kasih sudah mendengarkan kami.